Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai PKM Pengabdian Masyarakat kelompok kami. Sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang mendesak di seluruh dunia. Jutaan ton sampah plastik dihasilkan setiap tahun, namun hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Efek negatifnya sangat signifikan, mencemar ekosistem, membahayakan kehidupan laut, dan menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia. Menurut Dinda Purwanti, selama lebih dari beberapa tahun, para ekonom di seluruh dunia menganggap lingkungan sebagai isu yang memerlukan perhatian serius dalam keberlanjutan. Kecuali paradigma ini berubah, produksi sampah plastik diperkirakan akan terus meningkat dengan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam ekonomi sirkular, barang dan bahan didaur ulang atau dikembalikan ke siklus produksi. Dengan ini mengurangi kebutuhan akan bahan baku dan mengurangi jumlah limbah. Menerapkan konsep ini pada pengelolaan sampah plastik dapat mengurangi polusi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi penerapan konsep ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah plastik itu memiliki keuntungan yang sangat signifikan. Melihat berbagai latar belakang yang dicantumkan mengenai urgensi adanya pergantian sistem ekonomi linear ke sirkular, kami sebagai mahasiswa ingin mengabdi dalam bentuk penyuluhan langsung ke masyarakat mengenai implementasi sistem ekonomi sirkular, khususnya mengenai limbah plastik. Dengan penyuluhan yang kami lakukan ke anak-anak SD Citra Alam ini, kami harapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa mempunyai wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan limbah dan konservasi lingkungan untuk bumi yang lebih baik pada masa depannya. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dari program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana limbah plastik menjadi permasalahan lingkungan yang mendesak di seluruh dunia. Kemudian, apa itu konsep ekonomi sirkular dan bagaimana dapat mengubah model ekonomi linear menjadi berkelanjutan. Yang ketiga, bagaimana implementasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah plastik dapat mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan menekan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kemudian, untuk tujuan, yang pertama adalah menyadarkan masyarakat akan urgensi penanganan limbah plastik sebagai permasalahan lingkungan yang mendesak. Yang kedua adalah mendorong peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya implementasi konsep ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah plastik. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan terkait untuk mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah plastik. Ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum untuk mitra kami sendiri, yaitu mitra kami ada sekolah Citra Alam. Apa itu sekolah Citra Alam? Jadi sekolah Citra Alam itu sekolah lingkungan hidup yang menganut tema alam. Jadi mengapa kami memilih sekolah Citra Alam sebagai mitra kami? Karena sekolah Citra Alam memiliki potensi yang besar untuk sebagai partner kami, yaitu dengan alam dan pembelajaran sekolah yang mengombinasikan antara lingkungan dan alam-alam yang lain. Jadi bisa kita lihat ini ada plastik, sampah plastik yang dapat kita olah dan kita bekerja sama untuk menghasilkan output yang lebih bermanfaat dan lebih bernilai. Selanjutnya, di program kreativitas mahasiswa pengabdian masyarakat milik Fokus Group 6, yaitu adalah metode pelaksanaannya. Jadi kami berencana untuk mengadakan penyuluhan, sosialisasi, dan juga lomba kreasi daur ulang kepada anak-anak di mitra sekolah kami. Nah, kami akan melaksanakan acara penyuluhan, sosialisasi, dan lomba daur ulang tersebut dalam 1 bulan yang sama. Yang pertama itu di minggu-minggu pertama kami akan mengadakan penyuluhan dan juga sosialisasi tentang pentingnya untuk mendaur ulang. Lalu untuk minggu-minggu berikutnya kami akan memberikan anak-anak waktu untuk mengumpulkan sampah-sampah atau limbah-limbah plastik, limbah gelas, ataupun limbah-limbah yang dapat didaur ulang tersebut untuk mereka kreasikan menjadi suatu kreasi seperti yang sudah kita contohkan pada saat masa penyuluhan ataupun sosialisasi. Lalu di minggu terakhir kami akan mengadakan lomba yang tentu saja akan memotivasi anak-anak untuk terus lebih peduli terhadap lingkungan mereka dan terus mencoba mendaur ulang sampah-sampah atau limbah-limbah plastik, limbah-limbah gelas, limbah-limbah kertas yang bisa mereka kreasikan menjadi hal-hal baru yang tentu saja bermanfaat bagi anak-anak dan juga lingkungan sekitar. Nah, untuk bagian yang keempat, yaitu adalah rencana anggaran biaya. Dalam mengadakan kegiatan PKM ini, kami merinci anggaran
menjadi dua bagian, yaitu untuk kegiatan penyuluhan dan yang kedua yaitu untuk kegiatan perlombaan hingga acara awarding. Nah, untuk kegiatan penyuluhan kami menghabiskan dana sekitar 215.000 yang digunakan untuk membeli karung sebanyak 100 buah dan untuk pencetakan banner. Sedangkan untuk kegiatan perlombaan hingga acara awarding, kami menghabiskan anggaran dana sekitar 7.222.000 di mana anggaran tersebut dihabiskan untuk membeli piala satu set, kemudian sertifikat sebanyak 3 buah, uang insentif, honor untuk juri, dan yang paling penting adalah untuk penyewaan tenda beserta dekorasinya yang diperkirakan menghabiskan dana sekitar 5 juta rupiah. Sehingga bisa ditotalkan bahwa untuk sehingga dapat dihitung bahwa jumlah anggaran dana yang dipakai untuk melakukan kegiatan PKM ini sebesar 7.437.000 rupiah. Nah, lanjutan dari bab keempat itu ada jadwal kegiatan, yang dimana kita akan melakukan kegiatan ini selama 1 bulan atau 4 minggu, dengan 6 kegiatan berbeda. Nah, kegiatan pertama ada persiapan materi, yang dimana kita lakukan di minggu pertama. Kegiatan kedua ada pengajaran, yang kita akan lakukan di minggu pertama. Dan kegiatan ketiga ada penyuluhan, kita juga akan melakukan kegiatan tersebut pada minggu pertama. Dan kegiatan keempat ada pemasaran, dan kita akan melakukan kegiatan tersebut pada minggu kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, yang kelima ada proses evaluasi, yang dimana kita akan melakukan evaluasi dari kegiatan sebelumnya, 4 kegiatan sebelumnya, dalam minggu keempat. Dan yang keenam, yaitu kegiatan terakhir, kita akan melakukan penyusunan laporan, dan kita akan lakukan di minggu terakhir atau minggu keempat.